Alhamdulillah sudah mungkin hampir 80% ya. Kenapa saya katakan 80%? Konfirmasi dari klub sudah mempersiapkan diri, tiketing klub juga sudah, tiketing dari Spanyol ke Jakarta, Jakarta ke Bali sudah, lalu perizinan dari PSSI, dari BNPB, dari kepolisian sudah semua. Mungkin tinggal nanti satu langkah lagi di Mabes Polri, di Intelkam, surat pengantar dari Polda Bali juga sudah, lalu dari Menparekraf sudah, tadi barusan rapat yang dipimpin oleh Kemenpora dengan seluruh instansi terkait untuk memberikan rekomendasi. Jadi persiapannya, panitia juga sudah melakukan persiapan seluruhnya, persiapan terutama 80% di Bali, yang 20% Jakarta. Jadi alhamdulillah sampai hari ini hampir selesai persiapan semuanya. Sebenarnya ini bukan pertandingan yang pertama ya. Yang pertama tahun 2019. Jadi tujuannya turnamen ini diselenggarakan, pertama kali ide saya itu adalah ingin menginformasikan, kalau boleh dibilang tidak mempromosikan, karena kan apa sih peran saya sebagai masyarakat. Jadi ini merupakan keinginan saya sebagai masyarakat Indonesia untuk menginformasikan kepada dunia luar mengenai keadaan Indonesia. Jadi membantu pemerintah Republik Indonesia. Kalau dulu saya ingin menginformasikan mengenai Indonesia aman. Jadi tagline-nya dulu Indonesia aman. Aman apa? Aman dalam bidang keamanan, aman dalam bidang investasi. Jadi kalau yang ngomong itu tim-tim besar ngomong, wah Indonesia aman, di Bali aman. Minimal representasi Indonesia melalui pertandingan di Bali, dan mereka kita ajak keliling, mereka bisa menginformasikan di Bali, di Indonesia aman. Itu yang pertama. Setelah pertama kita anggap sukses dari kacamata kami, lalu kami mencoba untuk konsolidasi dan bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada di Eropa, yang biasa mengorganisir tim-tim besar untuk melakukan tryout di waktu-waktu tertentu. Kami bertemu di Eropa, lalu kita finalize di Dubai, karena dia di Dubai juga memiliki Dubai Stadium, diminta untuk mengelola, ada pertandingan periodik yang usia-usia dini. Kita deal melakukan kontrak untuk 3 tahun ke depan. Jadi 2020, 2021, 2022. 2020 ada pandemi, kita cancel. 2021 pandemi melandai, ada kesempatan kita, saya terutama, untuk menginformasikan betapa jerih payah kita menangani pandemi ini harus diapresiasi. Bukan oleh orang Indonesia, tapi oleh orang asing, yang di mana nanti dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, pariwisata Indonesia itu akan secara langsung maupun tidak langsung akan kita nikmati, yaitu mengundang tim besar dunia, Barcelona, Real Madrid, sama Atletico Madrid. Tujuannya apa? Tujuannya meminta kepada official dan tim memberikan testimoni dan memberikan informasi, menyampaikan keadaan Bali dan Jakarta. Betapa amannya Bali sebagai kota pariwisata, jadi Bali itu representasi kota wisata Indonesia, dan Jakarta sebagai representasi kota besar Indonesia. Harapan kami dengan dua statement dari 3 tim, itu masyarakat dunia, khususnya Eropa, sangat bisa menerima, dibanding kalau Gede Widyade atau siapa yang memberikan informasi. Jadi value of information yang kita butuhkan. Harapan saya itu. Jadi sama dengan protokol yang standar di Indonesia. Karena sebagian besar tim yang ada di kepanitiaan ini teman-teman dari ada yang dari dulu di PSSI, ada yang di LIB, ada dulu yang juga di Liga Indonesia yang lama-lama. Jadi kita mencoba untuk mengaplikasi, menduplikasi, mencontoh
apa yang sudah dilakukan dan berhasil di PT Liga Indonesia. Jadi kita berharap protokol yang akan kita pakai adalah protokol yang ada di PT LIB pada saat pandemi. Contoh, kami besok mengundang, jadi ini flight dari Spanyol, itu langsung ke Jakarta. Dari Jakarta mereka tidak keluar, langsung mereka mempergunakan charter flight ke Bali. Dari Bali, mereka langsung masuk hotel. Jadi mereka sistem bubble karantina. Jadi di hotel. Jadi mereka hanya di pesawat, hotel, lalu mereka naik bis ke lapangan, bertanding, pulang lagi, bertanding lagi, pulang lagi. Jadi tidak ada acara di luar tadi. Tidak ada acara di luar hotel, tidak ada acara di luar bis, tidak ada acara di luar stadion. Jadi kita minta seperti itu. Pegawai di stadion besok, semuanya harus melakukan standar prokes. Entah nanti di PCR, entah nanti di antigen, itu silakan. Siapa yang melakukan, kita berkoordinasi kerjasama. Karena ini kolaborasi antara tiga badan. PSF sebagai penyelenggara pertandingan, lalu Bali sebagai venue, Jakarta juga sebagai venue. Kami sudah berkoordinasi dengan Pemprov Bali, banyak mendapat petunjuk dari Gubernur Bali, Bapak Koster, dan petunjuk dari Gubernur DKI, Bapak Anies. Jadi nanti prokes yang akan dilakukan di Bali itu di bawah komando dari Provinsi Bali, jadi BNPB Bali. Yang di Jakarta juga begitu, dikelola oleh Pemprov DKI. Kami hanya menyediakan tenaga medis yang mempunyai keahlian, yang mempunyai pengalaman penanganan COVID, yaitu beberapa dokter dari ID. Kami sudah menjalin kerjasama beberapa saat. Dulu kita melakukan vaksin di PSF 10.000, juga dibantu dari tenaga ID. Untuk event ini, kami juga melayangkan surat permohonan bantuan, kami diberi tenaga ahli, beberapa dokter dari ID untuk mensupervisi kami bekerja sama dengan dinkes-dinkes setempat. Itu protokolnya. Bukan hanya protokol kesehatan, jadi kita bekerja sama dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian khususnya pariwisata di daerah Bali dan daerah Jakarta, khususnya umumnya Indonesia. Jadi kerjasama kami global semuanya, mulai pelaksanaan, semuanya di-backup oleh Provinsi Bali. Makanya saya sangat berterima kasih, appreciate sama Bapak Gubernur tercinta kita di Bali dan di Jakarta. Kita berharap bahwa dengan kolaborasi ini, niat kita untuk meningkatkan informasi kepada dunia luar mengenai penanganan yang bagus terhadap pandemi COVID, dan secara langsung tidak langsung meningkatkan iklim pariwisata ini akan tereksekusi, akan terlaksana, akan menjadi kenyataan agar tingkat kehidupan di Bali atau di daerah Indonesia itu akan lebih baik lagi. Jadi bukan memilih. Jadi tim luar negeri sebenarnya hanya mau melakukan tryout atau melakukan mini turnamen atau turnamen apapun namanya hanya di Bali. Itu. Dari mereka kalau di luar Bali mereka mungkin belum mau karena kita belum mengadakan penjajakan untuk di luar Bali. Pada saat kita meminta Jakarta karena ada permintaan dari Provinsi DKI dalam rangka untuk launching, konten launchingnya itu kalau memakai konten internasional, klub yang berbranded bagus itu kan akan lebih bagus. Jadi kami mencoba untuk memahami dan bekerja sama dengan keinginan Provinsi DKI untuk menggelar final itu di Jakarta. Kalau tahun 2019 itu semua penyisian sampai finalnya semuanya adanya di Bali. Tahun 2022 besok juga kemungkinan juga di Bali. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan di Jawa. Dilakukan lagi di JIS atau dilakukan di GBK atau di tempat-tempat lain yang memang mendapat persetujuan dari rekan-rekan kita yang di Eropa. Itu. Jadi Indonesia All Star ini hampir seluruh Indonesia ya.
Ada yang dari Padang, ada yang dari Medan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua, ada yang dari hampir seluruh anak muda Indonesia yang mempunyai talenta khusus. Hampir semua 90% itu di seleksi awal itu pemain-pemain di luar klub profesional. Baru di akhir seleksi kita mendapat bantuan. Terima kasih kepada Persibaya yang sudah memberikan bantuan satu pemain. Lalu terima kasih kepada Barito yang sudah memberikan bantuan. Lalu terima kasih kepada Borneo yang telah memberikan bantuan. Kita harap pemain-pemain muda yang ada di Indonesia yang nantinya akan berkiprah mensupport timnas ini dapat kesempatan menjajal, menikmati, bermain dengan pemain-pemain super dunia yang sudah terbukti. Jadi ini saya harap bisa menjadikan sebuah tontonan, pelajaran yang bagus buat talenta muda yang ada di Indonesia, maupun talenta-talenta muda yang ada di klub, maupun talenta muda yang nantinya akan memberikan kontribusi kepada federasi. Saya juga sangat terima kasih kepada Pak Iwan, ketum saya yang tercinta, PSSI, Iwan Budianto, Bu Ira, Sekjen Yunus Nusi, serta PSSI Asprof Bali, sama Asprof DKI, yang telah memberikan support, memberikan rekomendasi, terlaksananya sebuah charity sepak bola yang secara langsung atau tidak langsung nanti membawa dampak positif terhadap perekonomian, pariwisata, perkembangan olahraga di Indonesia. Ya, kita berharap bahwa message kita, tujuan kita, spirit untuk menyelenggarakan turnamen ini kan ada dua. Yang secara langsung kita berharap agar penanganan COVID di Indonesia ini, yang sangat bagus ini, dapat terinformasikan dengan profesional oleh orang-orang yang kita anggap mempunyai kemampuan untuk menginformasikan. Yaitu siapa? Official, director, dan pemain-pemain dari klub besar. Yang kedua, otomatis perekonomian akan naik. Yang terakhir, dengan datangnya ketiga klub besar ini, minimal lewat TV akan memberi pelajaran kepada siapapun insan bola di Indonesia untuk meniru, mempelajari, mempraktekkan hal-hal positif yang akan diperlihatkan oleh pemain-pemain official maupun perangkat yang dibawa oleh ketiga tim tersebut. Itu harapan kami.